Oke, kembali lagi di Jajan Sepatu. Alhamdulillah akhirnya kembali lagi Jajan Sepatu seperti yang kalian minta-minta. Bang, jajan sepatu mana? Nah, ini akhirnya saya sekarang sudah bisa nih mengundang bintang tamu. Jujur aja kemarin-kemarin tuh sulit karena bintang tamu yang ngerti sepatu itu tidak banyak teman-teman. Nah, tapi sekarang ini anggap aja season kedua kali ya buat yang lagi nonton sekarang, mungkin ini season kedua. Nah, gue sekarang ada beberapa format yang beda, makanya kalian nonton sampai habis kira-kira format apa yang beda. Dan bintang tamu kali ini, waduh, saya mengidolakan nih, saya ngefans sama Fori fansnya. Kenapa jadi? Oh ya, itu sama ya. Ada Tita dari Stereo Wall ya, dan dia juga punya hubungan dengan vokalis Fori fans ya. Bener itu ya? Iya. Gila. Dan sempat berapa kali FYP juga di TikTok. FYP-nya bukan cuma Tita lagi berkomedi, tapi Tita lagi nyanyi di panggung juga sama si vokalis. Siapa sih namanya? Mohon maaf nih. Bonix. Sama Bonix itu beberapa kali FYP di TikTok juga. Dan sekarang Tita itu lagi banyak jalan show juga sama Stereo Wall karena udah diambil sama label besar Musika ya? Iya, betul. Ih, enak banget ya. Bisa hidup dari bermusik tuh masih bisa? Baru mau mulai, Kak. Oh iya, tapi kemarin-kemarin sebelum diambil label sama Musika bisa hidup dari bermusik? Nggak bisa? Kan gue juga hidupnya juga bukan dari duit musik. Iya, banyak. Kalau Tita curang, kasihan temen band yang lain atau mah. Kalau Tita mah buset, udah masuk sempat ini Idol juga ikutan, apa segala macam. Jadi udah banyak lah. Nah, cuma nanti kita akan bahas di segmen yang terakhir. Buat sekarang kita langsung aja bahas sepatu. Tita udah siap bahas sepatu ya? Oke, langsung aja, ini dia jajan sepatu. Nah, sekarang kalau misalkan kalian kan lihatnya di YouTube begini nih, guys. Cuma kalau di zoom, coba di zoom ke bawah sepatunya, Ini tuh adalah Air Jordan 1 tie-dye. Gila. Nah, ini kenapa suka sepatu model-model begini? Emang itu ya, tipikalnya kalau pakai sepatu suka yang ngenjreng-ngenjreng gitu ya, Tita ya? Lebih suka colorful gitu sih gue. Karena kalau pakai sepatu hidupnya Tita udah hitam udah putih gitu. Jadi ikutan colorful hidupnya gitu. Oh gitu. Jadi cerah aja. Dan kalau misalkan sehari-hari pede ya pakai tie-dye gini, terus bajunya juga warna magenta gini, pede ya, Tita ya? Pede aja sih. Soalnya kalau gue mamba banget. Oh, gue nggak pede gue. Ya? Oh, jadi hitam-hitam gitu. Kalau Tita kan terlihat seperti cewek kue berarti kan? Ya kan gitu kan, mamba, kue, apalagi sih istilah-istilah zaman sekarang? Bumi. Nah, kalau misalkan buat manggung sendiri, biasanya pakai baju warna-warna apa, Tita? Warna-warna juga. Berwarna biru, biasanya ada biru. Bahkan mic-nya aja hijau ya. Hijau kan? Iya benar. Iya, gue sadar tuh. Gue bilang anjing keren banget. Maksudnya estetik gitu, mikrofonnya hijau. Iya, betul. Kadang-kadang di bajunya Tita juga ada unsur-unsur hijau. Jadi kayak nyambung aja satu color tone gitu. Iya, betul. Itu juga kadang tanpa sadar gue juga mix and match-nya kadang. Oh. Jadi kayak udah sehati aja gitu sama warna itu. Iya, nggak ada yang Tita pakai baju ini, nggak ada yang ngurus-ngurusin gitu ya? Nggak ada. Jadi dari keinginan hari ini mau pakai baju warna ini aja deh gitu. Sesuai mood aja sih. Di endorse nggak sama baju-baju itu, atau ini baju pribadi Tita sendiri beli sendiri? Rata-rata baju sendiri semua sih. Wah anjing. Soalnya kalau run itu di endorse sama desainer, tapi bajunya dibalikin. Jadi gitu. Misalkan habis manggung nih, udah dipakai manggung, bajunya kan run kalau manggung selalu keren-keren kan. Tapi begitu selesai mereka balikin. Nggak ada ya kalau Tita baju sendiri ya? Iya, baju sendiri. Baju sejauh ini masih beli sendiri gitu. Iya. Nah, kalau mikrofonnya kenapa warnanya hijau? Ada kesukaan sama warna hijau sendiri kah atau? Iya, suka banget gue sama warna hijau. Elektrik gitu kan, elektrik green gitu kan? Green screen lah pokoknya. Wah, berarti itu bisa kalau diedit bisa ganti gambar-gambar apa aja gitu. Iya, betul. Tapi emang sehari-hari emang penampilannya Tita tuh emang dengan warna-warna seperti ini ya. Ini entah bumi, entah kue. Ini apa ya? Kalau kalian mungkin lebih ngerti lah. Tapi dengan Jordan tie-dye ini, yang dimana Jordan tie-dye ini juga ternyata tidak beli, dikasih. Iya. Luar biasa sekali, emang enak sekali jadi Tita, luar biasa, saya iri sekali. Nah, tapi gue ada lihat postingan Instagram Tita juga pakai Air Jordan 1 Low, tapi yang Canyon Rush. Itu tuh beli. Kalau itu beli apa dikasih? Dikasih juga, curang banget. Iya, dikasih. Curang. Dikasih ulang tahun. Dikasih ulang tahun sama pasangan. Atau dulu enggak? Udah dulu lah. Ada kenangan tuh. Nah, tapi suka sama warnanya. Suka. Dan pede juga pakai kayak gitu ya.
Karena Nah, ya lucu aja gitu. Nah, Air Jordan 1 Low Canyon Rush ini juga warnanya unik juga karena memang apalagi di Amerika kan banyak canyon. Canyon juga gue baru tahu ternyata itu lembah bahasa Indonesianya dan identik sama warna coklat sama pink, makanya warnanya kayak gitu. Nah, kalau manggung kan kalau kita lihat dari foto Instagram kan rata-rata pakai Doc Mart. Itu kenapa hitam bukan warna-warni? Yuk. Kadang sesuai mood juga. Kalau misalnya Oh. pengen pakai Doc Mart, kalau nggak misalnya kayak ada pakai cara kayak gini, kayak cocok deh kalau acaranya pakai Doc Mart gitu, pasti pakai itu. Iya, soalnya Doc Mart itu pakai atasan apa aja paling masuk. Iya, kayak bagus gitu. Ya kan. dan paling nyaman ya. Betul. Emang Doc Mart tuh dipakai loncat-loncat nggak sakit Nggak ya? juga. Itu kalau misalnya pakai Doc Mart, kalau misalnya acaranya tuh nggak terlalu yang apa sih kayak acara rapi-rapi gitu loh, yang nggak terlalu loncat-loncat, baru pakai Doc Mart. Soalnya sakit kan dia. Iya sakit kan. Tapi yang manggung di Makassar pakai Doc Mart. Enggak, itu pakai boots segini, tapi itu H&M bukan Doc Mart. Oh itu H&M. Dan Jadi itu dalamnya tapi tuh lebih empuk nyaman. banget. Iya, jauh. Oh, Itu udah lama tapi lebih seneng pakai gitu ketimbang kayak gini pakai Jordan kayak sekarang ya. Lebih seneng pakai yang warna hitam gitu buat manggung. Iya. Iya. Nah kalau buat jalan apa aja? Biasa warna-warna kayak gimana sih? Kalau yang di rak ini suka warna yang kayak gimana sih? Pasti gini-gini ya, membumi Iya bener. gini ya. Ini kan warnanya merah, coklat gitu kan. Ya sama lucu kayak gitu yang kan. tadi Canyon Rush. Iya, tapi ini Nike Terminator basic ya. Jadi warna-warna seperti ini udah pasti Tita suka banget. Banget. Kalau nge-gym kayak gimana kalau nge-gym? Nih. Gue punya Yang kayak kayak gini-gini? gini. Reebok tapi kan ini New Balance. Iya, ini New Balance. Tapi low kayak gini, maksudnya nggak terlalu tinggi ya, segini aja ya. Iya, jadi mirip kayak gini tapi Reebok di rumah. Oh, dan Tita sekarang lagi rajin banget nge-gym. Yes, say. Wih, gila. Gue liat konten-kontennya lagi nge-gym. Dalam rangka apa tuh nge-gym Tita? Iya, nggak apa-apa buat new apa? New resolution. Iya, jadi maksudnya biar juga buat badan, belum lagi stamina buat manggung. Iya, betul. Bener. Nah, Biar tapi nggak kalau ngos-ngosan. sepatu yang apa namanya warna-warna hitam gini udah pasti Tita nggak suka nih ya. Kayak terlalu apa sih? Mati warnanya gitu Iya, ya. gitu, nggak ada warnanya. Iya, Iya. sih hitam kan. Nggak ada Iya, warnanya. soalnya nggak ada. Tapi Doc Mart bisa. Tapi kan Doc Mart bukan sepatu yang Iya kayak sih, gini Doc Mart modelnya. tuh masalah terlalu keren sih. Mau hitam juga kayak aduh keren ya udah gitu Iya, loh. Doc Mart tuh keren gitu. Tapi kalau sepatu Tita di rumah punya rak sendiri atau berantakan aja atau punya ini sepatu buat manggung ini nentuin atau asal ngambil aja. Jadi di rumah kayak ada rak apa sih kayak Ya, kalau rak tuh kayak itu. rak baju gitu kan, rak buat baju yang besi gitu. Ya buat sepatu biasa di situ di belakang ada Oke. rapi. Sepatu yang paling Tita sayangi banget karena selalu dipakai hampir sering. Kalau kayak gue, misalkan kayak Converse gini kan. Ini Converse ini udah kayak beater shoes gue. Jadi kayak setiap hari gue mau medan apapun itu, gue pasti pakai ini. Terus kalau misalkan gue mau datang ke festival yang kayak Sondrenalin misalkan, yang becek-becek, gue nggak akan pakai sepatu yang ini. Oke. Gue udah punya sepatu untuk gue hancur-hancurin. Oh, iya, Nah iya. biasanya sepatu yang kayak gitu gue pakainya Vans. Iya sama. Kalau gua, karena fans tuh udah siap buat medan perang yang kayak gitu, nonton konser dan nggak capek dipakainya kan. Kalau Converse ini gua lebih mix and match ke gua karena kalau Converse semakin belel, semakin kotor, semakin bagus. Kalau fans, misalkan bawahnya udah mulai kotor nih, di atasnya bersih kayak timpang gitu. Iya betul. Makanya gue fans biasanya kalau datang ke festival musik, gue selalu pakai fans atau enggak, misalkan gue ada acara yang di panggung-panggung juga gue pakai fans. Nah kalau lu ada sendiri nggak yang sepatu yang khusus medan perang sama yang buat sehari-hari yang lu sayangin banget gitu? Yang Reebok itu yang warna dia putih semua. Putih semua yang kayak gini ya, modelnya kayak New Balance ini ya. Dia tuh putih semua tapi tuh kayak lama banget kotornya, bingung juga. Kalau dipakai kemanapun kayak lama banget. Jadi suka yang kayak yang Reebok itu ya. Iya, Tapi lupa Reebok apa ya namanya ya? Reebok klasik ada kayak di video di ada. video gym nanti kita cari videonya. Jadi dia pakai Reebok klasik itu adalah sepatu yang paling disayangi banget sama Tita. Selalu pakai itu. Selalu ada itu di mobil gitu, selalu emang selalu bawa itu. Udah ada ya. Karena dia pakai apa aja bagus gitu loh. Mau Iya. pakai jalan gitu, pakai baju kayak gini sebenarnya bisa aja pakai itu gitu. Dia cocok, soalnya mau dimasukin apa aja cocok kan. Betul. Nah kalau mau pacaran pakai sepatu apa? Mikir nggak? Atau nggak pakai? Pernah ini nggak sih dandan cewek banget gitu? Maksudnya nggak sneakersan gitu? Pernah ya? Pernah. Kalau pacaran pakai apa? Biasanya jalan? Kalau misalnya jalan ya juga pakai sepatu juga. Sepatu sneakers atau kayak flat shoes atau apa gitu-gitu? Baru-baru ini lagi pakai sepatu kapelan gitu, dia fans yang Stranger Things itu loh. Oh. Yang collab Stranger Things. Iya ada. Iya, itu. Aku Ya, yang pakai itu. Iya. Jadi pacarnya Tita pakai itu, Tita pakai yang Iya, yang Stranger Things juga, tapi dia yang low-nya. coba kita lihat ya Ada, teman-teman ada. ya, fans Stranger Things ya.
Ada. Anjir itu kocak juga sih. Orang kapelan biasa baju, ini kapelan sepatu Stranger Lucu Things. kan? Soalnya kalau gue yang Nike, kalau gue Stranger Things yang Nike Oh, waktu iya, collab iya. sama Nike. Oh ini ya, ini ya. Nah, pacarku yang gini, aku yang gini. Oh jadi yang tinggi, ih lucu banget. Ya, tapi kan nggak kelihatan couple banget kan, kelihatannya. Iya, Cuma tapi gitu. sama. Bahkan pacaran aja harus couple sepatu. Enggak juga, kalau misalnya pengen Itu aja. keren banget loh, tapi pakai fans Stranger Things loh, maksud gue kayak ini kan? Lucu kan? Iya ya lucu sih. Pernah dipakai manggung kok berdua itu. Oh. Jadi manggung satu panggung berdua. Dan gue Oke. belum pernah lihat fisiknya sih kalau yang fans Stranger Things. Cuma kalau yang low-nya dia memang rada-rada belel gitu ya. Oh, bagusan yang ini. Bagusan punya dia. Oh, yang punya pacarnya Tita. Iya. Oh, itu beli di mana? Fans Stranger Things, ingat nggak? Atau di Sensi ada. ada di Sensi? Pacarnya Tita yang belinya atau belinya bareng? Beli bareng. Waduh, seru Beli bareng, banget. beli bareng. Gila, ini baru Soalnya ini karena emang kelas. pengen, udah pengen gitu, jadi kayak sama-sama aja gitu. Iya, iya. Berarti itu salah satu sepatu yang cukup disayangi juga sama Tita lah ya, selain si Reebok tadi. Iya. Berarti di mobil Tita tuh kalau buka bagasi banyak sepatu ya? Enggak juga. Cuma ada berapa? Satu dua. Ya Reebok itu satu sama Jordan. Iya, Berapa? Jordan paling kayak yang gini. gini. Kalau nggak yang tadi yang pink Stranger tadi. Things. Nggak, Oh, yang pink tadi. Canyon Rush. Iya, soalnya kalau yang dibanding sama Vans nyamanan si yang pink tadi tuh. Iya, Jordan itu memang rata-rata emang nyaman Nyaman buat gitu ini sih dipakai. karena sepatu olahraga kan, jadi nyaman. Oh gitu, gila kapelan guys. Baru tahu gue ternyata kapelan gitu ya. Nah, tadi gue sempat sounding di segmen pertama kalau ada sesuatu yang baru, bukan baru juga sih, cuma di segmen ketiga ini gue akan make untuk interview bintang tamu gue. Interviewnya nggak akan sepanjang kayak podcast gue yang bertahan di industri kan memang khusus itu ya. Cuma di sini gue akan coba kulik-kulik sedikit dan memang kalau Tita ini juga beberapa dia udah kapelan sepatu aja kapelan Stranger Things. Terus manggung kadang-kadang pakainya Dogmart atau yang H&M itu ya, sepatu H&M. Kalau kita lihat dari video-videonya juga kebanyakan pakainya yang Dogmart atau yang H&M itu. Nah, tergantung acaranya apa. Kalau yang banyak loncat-loncat pakai yang H&M karena nggak sakit. Kalau iya. Dogmartnya buat acara kayak Tonight Show atau yang TV ya. Iya, yang TV biasa. Nah, cuma Stereo Wall itu berarti genrenya rock alternatif. Rock alternatif. Udah dari tahun berapa sih Stereo Wall ini? 2012, cuma mulainya itu kayak baru mulai serius tuh 2016, 2017. Oke, itu yang mulai ini. Cuma 2012 sebenarnya udah ada. Udah ada. Sudah ada dan selalu dari awal emang udah Tita sebagai vokalis. Iya. Di 2012 kok bisa suka sama musik-musik kayak gitu? Emang lagi dengerin apa di tahun itu? Itu sebelum masuk Stereo juga udah denger musik kayak gitu. Sebelumnya aku punya band juga, kayak Oke. punya band yang gitulah ya, death metal Wah, aneh itulah pokoknya ya. udah masa lalu Kan guys. kalau kita ngeliat di YouTube emang Tita tuh ada cover-cover, BMTH ada cover-cover, Iya, lagu-lagu yang pakai nge-scream, bahkan di Idol pun sempet nge-scream juga kan? Iya. Iya kan? Aduh, Gila malu itu. banget sumpah. Ya nggak apa-apa Oh, lah, nggak namanya apa. perjalanan karir itu achievement loh, bisa ada di Idol dan banyak orang akhirnya inget sama Tita gara-gara itu. Iya sih, thank you guys. Dan untuk di Indonesia sendiri bisa dihitung pakai jari lah untuk vokalis perempuan yang bisa nge-scream atau enggak yang suka aliran-aliran kayak punk-punk gitu suka. Pang suka-suka aja. Ya rock band favorit apa sih sebenarnya yang paling wah ini Paramore atau apa yang favorit banget? Ya itu juga salah satunya. Terus terus ada apa? Arsitek juga, Oke. ada Memphis Mayfire, ada Wah, anjing, Memphis Crossfade Mayfire. Gua udah juga. lama nggak denger itu. Crossfade Memphis kemana tuh ya Mayfire. Ben ya? Iya iya. kan, Crossfade Memphis kemana? Mayfire juga kayaknya kemana tuh Ben? Masih ada. Masih ada ya? update Masih lagi. manggung ya? Kemarin apa When We Were oh nggak ada dia When dia We nggak Were ada, nggak ada iya. Memphis Mayfire. Banyak Cuma itu dengerin ya Memphis Mayfire. Iya. Sampai sekarang itu berarti musik-musik itu mulai suka karena society kah? Musik seperti itu apa karena ngelihat cowok anjing ini keren banget nih cowok dengerin musik itu apa? Jadi itu dulu aku waktu SMA kumpulnya kebetulan sama teman-teman yang selera musiknya gitu. Jadi keikutan circle-nya karena kan temen aku cowok semua. Wah. Waktu SMA gitu Iya, kan iya. maksudnya. Terus musiknya kayak gitu-gitu terus anak band juga. Jadi Ya kayak Memphis Mayfire itu ya, denger Asking gitu. Alexandria. Dulu, ya dulu tuh dengarnya belum Memphis dulu. Dulu tuh kayak Escape the Fate tuh zaman-zaman Iya, SMA itulah ya pasti. As a Lie Dying gitu nggak? Iya, As a Lamb of Lie God Dying. gitu nggak?
Lemon Fat nggak terlalu. Nggak terlalu. Slipknot gitu dengar. Slipknot dengerin beberapa aja. Beberapa aja. Tapi yang berarti kejatuhnya kalau dulu orang bilang nih, nggak tahu ya benar atau nggak ya. Cuma orang dulu tuh selalu bilang alirannya namanya screamo. Jadi ada imonya tapi ada screamnya. Ya itu Asking Alexandria itu. Iya betul itu tuh. Semua di zaman itu bawainnya Asking Alexandria semua. Semua band Iya, ya, semua band, Indo semua band. gitu. Ini TDWP, The Devil Wears Prada, semua kalau gigs selalu bawain band kayak gitu. Dan gigs yang ngebawa aliran kayak gitu selalu rame Tita. Iya, Makanya pagi, jadi ya. banyak yang gue pengen deh bikin lagu-lagu kayak gini juga karena di gigs emang paling rame. Iya, betul, Justru betul. pada zaman itu ya. Dan akhirnya sempat bikin band metal. Cuma kenapa jadi Stereo Wall, pindah Stereo Wall? Dulu tuh bawain cover lagu Bless the Fall dulu di band sebelumnya. Terus Bless habis the itu capek kan. Ya. Udahlah gitu karena udah mulai gede tuh, udah lulus SMA, udah nggak mau ngeband, udah fokus aja kayak cari duit atau apa gitu. Ketemulah anak-anak ini di Facebook. Oke. Gitu. Terus entah kenapa kayak coba lagi deh gitu. Ya ternyata sampai sekarang. Udah Sampai gitu aja sekarang, sih. Long story shortnya gitu. Sampai akhirnya sekarang udah gabung sama Musika. Tapi kalau Stereo Wall berarti memang rencananya tuh nggak ada niatan untuk alirannya agak keras ya, emang udah di alternatif rock aja ya, dari awal udah di situ-situ aja ya. Iya sih kayaknya udah mau cari cuan aja say. Jelas itu dia cari cuan, tapi Tita tadi bilang bermusik belum tentu bisa menghasilkan uang. Belum tentu. Berarti selama ini menghasilkan uang dari apa dong Tita? Kalau ini buat aku pribadi Iya. ya, maksudnya buat kalau yang lain kan belum tentu juga gitu kan, untung-untungan kalau di musik mah. Iya, iya. Kalau di akunya mah dari ngelawak ya di Instagram udah gitu aja gitu. Dari situ aja. Pekerjaan saya itu harusnya, tapi saya tidak lucu di Instagram, kalah sama Tita. Nggak juga Aduh. lah. Iya. Endorse ya sejauh ini Iya, endorse ya. dari- Tapi Tita kuliah? Enggak. Atau enggak? SMA berarti langsung ngeband itu? Langsung ngeband. Nah, selama proses ini kan dari 2012 sampai sekarang itu berarti itu udah ngambil endorse atau apa? Sempat kerja kayak kantoran sempat gitu nggak? Atau enggak kerja yang di coffee shop atau apa sempat Enggak. nggak? Tapi aku kayak jualan thrift gitu sih. Jadi aku bertahannya dari situ juga. Dari thrifting? Dari thrifting Banyak nih crewneck baju-baju gitu. thrifting. Tapi bukan thrifting brand gitu, aku kayak kayak barang-barang Korea, Jepang tapi crewneck gitu. Oh, ngambil barangnya dari mana tuh? Dari Bandung. Jadi kayak udah ada emang koneksi di Bandung, terus dia bantuin gitu sama dia. Dan jual itu barangnya. cukup lama ya jualan dari thrifting ya. Lama. Gila, ini acara ini cocok sekali sama Tita. Di prime time juga ada thrifting, Oh iya, ada ini ya? thrifting, ini baju-baju itu yang dipajang-pajang itu semua baju-baju thrifting semua. Terus habis itu sepatu-sepatu juga rata-rata kan sepatu rare semua, cocok banget lah sama orang pacaran udah stranger things ya. Ini acara sangat cocok sekali dengan Tita. Kayak Tita jadi host aja. Oh iya boleh. Ganti Kemal. Gue yang jadi Stereo Wall. Oh, tukeran gitu ya? Tukeran. Nah, tapi sekarang berarti ke depannya Tita masih dengan bermusik ini ya. Masih. Cover-cover di YouTube masih? Udah enggak. Dulu gue nonton loh cover-cover itu. Oh ya, malu banget gue. Ya, itu paling gampang, apalagi pandemi nggak ada acara apa-apa, I tiba-tiba see. Tita ada lagi nge-scream di YouTube kayak, wah ini keren banget nih cewek. Ada yang cover ini juga nih, Neck Deep. Oh iya, itu kan Iya kan? yang main gitar. Main kan? gitar yang Desember ya. Iya. Dia main gitar itu gue nonton tuh, makanya sampai akhirnya baru FYP lagi, baru ngeliat lagi ketika nyanyi sama For Revenge berdua itu. Oh, yang collab. Collab, baru dari situ. Nah itu kenal For Revenge ini pertemanan kah atau? Pertemanan. Terus bisa tiba-tiba, nah ini sebelum bulan nih bisa pacaran sama vokalisnya gimana? Mau cinlok apa dimodusin dulu kayak di DM apa gimana gitu? Emang sebelumnya kan sebelum collab itu tapi sama-sama punya pacar sih saat itu, jadi nggak, emang temenan biasa dari collab yang Jakarta hari ini itu. Terus 2 tahun kemudian nggak tahu kenapa jadi deket, nggak tahu aneh. Oh, Jakarta hari ini tuh berarti 2 tahun. 2 tahun sebelum, iya udah 2 Oke. tahun sebelumnya gitu. Oke. Emang udah kenal dia. Terus ya temenan biasa aja, nggak ada apa-apa. Punya pacar masing-masing. Iya masing-masing lah. Terus 2 tahun kemudian sama-sama putus. Tiba-tiba kok gitu. Tiba-tiba collab manggung lagi, kok jatuh cinta gitu Nah ya? ya collab terakhir itu di Bandung, terus tahu-tahu ada perasaan cing. Wes, gila. Nah itu sempet rame banget tuh di TikTok lah beberapa. Iya. Ya mungkin di TikTok orang enggak, tapi di TikTok gua karena gua suka nge-like yang musik-musik gitu. Relate jadinya. Iya, jadinya relate. Terus abis itu Tita keluar tuh sama si Bonix, siapa namanya? Bonix, Iya, bener. Bonix. Sama Bonix ini gitu. Nah ini kedepannya Tita mau ada apa lagi nih pergerakan sama Stereo Wall nih Tita? Kita lagi mengerjakan mini album, jadi kayak ada lagu remake lama, lagu Oke. kita gitu di remake sama 3 lagu baru.
termasuk Home kemarin yang habis rilis di Musika itu. Oh, ini lagi promo Home berarti ya. Sekarang Soalnya lagi kalian promo. dengerin udah ada di Spotify gitu-gitu udah ada ya. Ya, di Di Spotify. YouTube ada? Ada dong, ada Oh, video ada. klipnya. Ya, langsung ditonton aja di apa namanya YouTube, dengerin di Spotify, ada di iTunes juga udah ada, di Apple ya. Jadi semuanya udah ada. Stereo Wall pokoknya sukses terus buat Tita. Tadi Tita sebenarnya pengen beli ini Iya, Nike guys. Terminator, tapi karena size-nya tidak ada dan di Prime Time juga satu size aja begitu. Misalkan kalian ke Prime Time beli sepatu, itu satu size doang, dan kalau kalian beli itu cuma kalian yang punya gitu. Ih. Saking udah nggak ada size yang lain udah. Sedih banget gue, Sedih. sumpah. Kayak Ini. pengen banget. Tapi ya nggak apa-apa. Nanti nextnya semoga ada size-nya Tita. Pokoknya sukses terus buat Tita. Buat yang lagi you. nonton sekarang, thank you udah nonton Jajan Sepatu. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Dah.